Asap rokok bercampur bau solar dan keringat memenuhi udara pagi itu di Terminal Tanjung Priok. Deru mesin bus yang baru tiba dari daerah beradu dengan teriakan calo dan kernet yang berebut penumpang. Di sudut terminal, berdiri sosok bertubuh besar dengan tatapan kosong penuh ancaman, Doyok, preman kawakan yang dikenal sebagai Raja Palakan. Tak ada sopir atau kernet yang berani melintas tanpa menyelipkan selembar uang ke tangannya yang keras dan berurat. Dengan rokok yang menyala di bibirnya, Doyok mengedarkan pandangan seperti seekor macan lapar. Setiap kendaraan yang masuk ke jalur 3 pasti akan dihampiri, dan jika ada yang berani melawan, konsekuensinya hanya satu, digebuki hingga sadar bahwa hidup di terminal bukan untuk orang lembek. Siang itu, ia duduk di bangku beton, ditemani Tole dan Ucok, dua tangan kanannya yang juga sadis dan tak berbelas kasihan. Seorang sopir muda yang baru setahun narik trayek lintas kota lewat tanpa memberi uang. Doyok langsung berdiri, wajahnya mengeras. "Heh, lo pikir ini jalur warisan bapak lo? Gak bayar palakan, mau gue buang lo ke kolong bus?" Teriaknya sambil mencengkeram keras si sopir. Orang-orang hanya bisa menonton tanpa berani campur tangan. Sopir itu gemetar, mengeluarkan selembar 50.000, lalu cepat-cepat pergi sambil menahan tangis. Terminal adalah hutan, dan Doyok adalah harimaunya. Tidak ada polisi yang berani menyentuh Doyok. Bahkan oknum aparat setempat lebih memilih menunduk atau malah diam-diam bekerja sama, asal dapat bagian. Sudah beberapa tahun Doyok dan anak buahnya menjadi bayangan kelam di setiap sudut terminal. Bahkan preman dari luar pun tak berani menyentuh wilayah ini, karena sudah 3 kali, tamu, mati mengenaskan tanpa jejak setelah coba ambil bagian. Namun, Doyok bukan preman biasa. Ia punya naluri tajam seperti anjing pelacak. Setiap kali ada orang asing atau kendaraan baru, ia langsung tahu. Dan siang itu, ada satu bus dengan plat luar kota berhenti perlahan di jalur 3. Bus tua dengan cat mengelupas, tapi terlihat rapi. Di balik kaca depan, terlihat seorang wanita duduk tenang di balik kemudi. Wajahnya datar, mata lurus ke depan, tanpa ekspresi takut atau gugup sedikit pun. "Cewek," gumam Tole sambil mencibir. "Kok sopirnya perempuan, Yok?" "Hahaha, baru kali ini gua lihat beginian." Doyok tak tertawa, matanya menyipit, ada sesuatu dari perempuan itu yang terasa tidak biasa. Tapi ia tetap berdiri, menuruni anak tangga beton dengan langkah lambat, mantap, seperti hakim yang turun ke ruang sidang. Perempuan itu turun dari bus dengan gerakan tenang. Wajahnya tak menunjukkan rasa cemas meski Doyok dan anak buahnya berdiri tepat di hadapannya. Terminal yang tadinya bising jadi hening sesaat. Bahkan angin seolah menahan napasnya. Doyok menyeringai, memperlihatkan gigi kuningnya. Mbak sopir, ini terminal kita. Ada adatnya, kalau lewat sini, harus titip salam, Nerti." Perempuan itu, Laras, hanya menatap Doyok tanpa kata. Matanya dalam, seperti menyimpan bara yang belum dinyalakan. Ia memasukkan tangannya ke saku jaket kulit, tapi bukan untuk mengambil dompet. Ia menyentuh sesuatu yang dingin, sejuk, namun menyimpan panas tak terduga. Di dalam dirinya, sesuatu mulai bergetar. Ajian warisan leluhur, rangka geni, perlahan membuka mata. Laras masih berdiri tenang, mata tajamnya menembus lapisan otot dan kesombongan yang membalut tubuh Doyok. Angin kembali berhembus, membawa debu dan serpihan daun kering yang menari di sekitar kaki mereka. Para sopir dan kernet yang biasa lalu lalang kini menghentikan langkah, seolah menyaksikan pertempuran tak kasat mata antara nyali dan arogansi. Doyok meludah ke tanah, berusaha menahan rasa aneh yang menyelinap di tengkuknya. Baru kali ini ada seseorang, terlebih seorang perempuan, yang berdiri sejajar dengannya. Tanpa gentar, Laras mengangkat kepalanya sedikit, memperlihatkan bekas luka di bawah telinga kirinya. Luka lama dari masa lalu yang menyimpan cerita panjang tentang kehilangan dan pembalasan. "Saya lewat untuk kerja, bukan cari masalah," ucapnya datar. Suaranya tenang, tapi mengandung kekuatan tak terlihat. Doyok menyeringai mengejek, lalu melangkah lebih dekat. Bau alkohol dan tembakau murahan menyengat hidung Laras, tapi ia tak bergeming. "Mbak pikir ini angkot jurusan Pasar Minggu? Ini Priok, Mbak, hukumannya beda. Kalau gak bisa hormat, bisa pulang tinggal nama." Tole dan Ucok tertawa kecil di belakangnya. Namun sebelum Doyok sempat mengulurkan tangan ke pundak Laras, perempuan itu menepuk tangan preman itu, pelan, tapi cukup untuk membuat Doyok seperti tersengat listrik. Sekejap, telapak tangannya terasa panas membara,
seolah menyentuh knalpot truk yang baru berhenti. "Woi, panas apaan nih?" Doyok kaget, mengguncang-guncang tangannya. Ucok langsung memegangi bahunya, panik. Laras hanya memandang sebentar, lalu berbalik dan naik kembali ke bas. Ia tidak takut, ia hanya menjaga agar rangka geni tidak keluar terlalu cepat. Ajian itu bukan untuk pamer atau mengintimidasi, tapi untuk melindungi, dan membakar bila perlu. Bas tua itu pun perlahan mundur dan pindah ke jalur parkir tanpa sepatah kata pun dari Laras. Namun kegaduhan sudah terlanjur menyebar. Beberapa kernet mulai berbisik, "Itu siapa sih, berani banget lawan Doyok? Tadi lo lihat, tangannya si Doyok merah." Doyok sendiri masih terpaku. Tangannya memang memerah, seperti bekas terbakar ringan. Tapi ia tidak bisa menerima rasa takut, tidak di depan anak buahnya. Di balik kaca bas, Laras duduk lagi di bangku sopir. Ia menatap bayangannya sendiri, wajah yang selama ini membawa luka dan dendam dari masa lalu. Ia teringat sang nenek, Mbah Kinasih, yang dulu membawanya ke tengah hutan dan menurunkannya ajian rangka geni. "Kamu takdirnya menjaga jalanan, Laras. Tapi ingat, ajian ini akan menyalakan api dalam dirimu. Jangan biarkan amarahmu menguasai. Kalau itu terjadi, bukan cuma musuhmu yang terbakar." Laras menutup mata sejenak. Di bawah kursinya, ada sebuah kain kuning tua terlipat rapi, peninggalan Mbah Kinasih. Ia tahu, perjalanannya di kota ini baru dimulai. Dan Doyok, raja kecil dari terminal Tanjung Priok, baru saja membuka gerbang ke sesuatu yang tidak bisa dia kendalikan. Di luar, Doyok menatap bas Laras dengan rahang mengeras. Matanya menyala, bukan karena dendam biasa, tapi karena rasa malu. "Cewek itu, mesti gue kasih pelajaran," desisnya pelan. Tapi di dalam dadanya, ada getaran halus yang belum pernah ia rasakan, takut. Doyok duduk di dalam pos preman, masih menggenggam es batu dari warung sebelah untuk meredakan panas aneh di tangannya. Kulitnya tampak kemerahan, berdenyut, seolah habis terkena semburan knalpot. Tole dan Ucok mengernyit, tak berani bertanya lebih jauh. Doyok bukan tipe orang yang bisa diejek dalam keadaan begini. Namun, keheningan membuat segalanya semakin berat. Suara terminal yang biasanya riuh kini terasa seperti gema dari dunia lain, jauh, tak menyentuh pikiran Doyok yang tengah terikat rasa malu dan marah. "Apa itu cewek punya ilmu?" bisik Ucok akhirnya. "Gila, baru disentuh aja tangan lo bisa kayak disiram oli panas." Doyok mendesis, menatap tajam. "Gak ada ilmu-ilmuan, paling juga trik murahan. Tapi dia udah lewatin batas." Nada suaranya menggertak, tapi sorot matanya tak bisa menyembunyikan kebingungan. Ia pernah berurusan dengan pesilat, bahkan dengan dukun bayaran dari Cilincing, tapi ini berbeda. Perempuan itu tidak menunjukkan apapun, tapi meninggalkan rasa seperti dibakar dari dalam. Sore menjelang malam, terminal mulai sepi. Bus-bus terakhir berangkat meninggalkan kota, dan hanya segelintir kernet, sopir malam, serta para pemabuk yang masih berkeliaran. Di kejauhan, bas milik Laras masih terparkir di pojok, tak bergerak. Lampunya mati, namun Doyok tahu, perempuan itu belum pergi. Dan malam memberi ruang bagi dendam untuk bergerak lebih bebas. "Gue datengin dia sekarang," gumam Doyok. Ia berdiri, mengibaskan tangan yang kini sudah agak membaik. "Lo berdua ikut, gak usah ribut, kita lihat siapa sebenarnya dia." Tole dan Ucok hanya saling pandang, tapi mereka tahu, jika Doyok sudah bicara seperti itu, berarti akan ada darah malam ini. Mereka bertiga berjalan menyusuri jalur bas yang kini sepi, seperti perburuan di tengah kuburan mesin. Bas Laras terlihat seperti raksasa yang sedang tidur. Kabin gelap, jendela tertutup tirai. Doyok mengetuk pintu keras-keras. "Woi, bangun lo kira ini kos-kosan? Gue mau ngomong baik-baik nih." Tak ada jawaban. Lalu, pintu terbuka perlahan. Di dalam, hanya ada kegelapan. Tole mengangkat senter dari ponsel, menyinari ke dalam. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba, dari atas atap bas, terdengar suara berat namun tenang. "Saya sudah bilang, saya kesini bukan cari musuh." Laras muncul dari bayangan, berdiri di atas atap bas seperti bayangan malam itu sendiri. Matanya merah membara, bukan karena emosi, tapi karena sesuatu di dalam dirinya mulai menyala. Angin berdesir tajam, dan Doyok merasakan sesuatu yang menekan dadanya. Tole melangkah mundur tanpa sadar, dan Ucok gemetar, entah karena takut atau karena dingin yang tiba-tiba menusuk tulang.
Dari telapak tangan Laras, uap panas tipis mulai muncul, membentuk aura kemerahan. Tapi kalau kalian tetap maksa, jangan salahkan saya kalau tubuh kalian jadi abu. Pagi berikutnya, kabut tipis masih menyelimuti terminal Tanjung Priok. Warung kopi milik Makrohimah di ujung jalur bis malam dipenuhi bisik-bisik yang tak biasa. Para sopir dan kernet yang biasanya bercanda kini duduk diam, menatap secangkir kopi dengan wajah cemas. Semalam, kabar soal perempuan sopir misterius yang membakar tangan Doyok dan berdiri di atas bas seperti siluman api telah menyebar. Cerita itu berubah-ubah di tiap mulut, tapi satu hal sama, tak ada yang berani menyentuh bas itu lagi. Makrohimah, wanita tua yang sudah puluhan tahun jualan di terminal, hanya menggeleng. Aku pernah lihat yang begituan, tahun 92, gumamnya lirih pada seorang sopir tua. Waktu itu juga cewek, juga punya api dalam tubuhnya. Tapi dia hilang setelah membakar pos preman sampai tinggal arang. Suara Makrohimah membuat bulu kuduk meremang. Ia bukan orang yang mudah percaya klinik, tapi matanya telah melihat lebih dari yang sanggup dibantah logika. Di pojok warung, Doyok duduk sendiri, wajahnya kelam. Tangan kirinya dibalut perban tipis, bukan karena luka parah, tapi karena rasa malu yang tak bisa ia sembunyikan. Tole dan Ucok duduk tak jauh darinya, saling melirik dengan gelisah. Mereka tahu, cerita tentang Laras sudah merusak reputasi Doyok sebagai penguasa terminal. Tak ada preman yang bisa dibiarkan kehilangan wibawa di depan orang banyak, itu pertanda akhir kekuasaan. "Yok, kita panggil Mang Jago aja," bisik Tole, akhirnya. Dia masih pegang ajian lawang seketeng. Bisa netralin ilmu siapa aja. Dulu dia juga yang nurunin pesugihan buat si Jamal, inget gak? Doyok memandang kosong ke arah gelas kopinya. Ia tahu nama Mang Jago. Dukun tua dari Cilincing yang hidup menyendiri di rumah panggung di tengah rawa. Ia juga tahu, berurusan dengan Mang Jago bukan tanpa harga. Tapi Doyok sudah terlalu jauh terhina. Hubungi dia, sekarang. Di sisi lain terminal, Laras duduk di bangku sopirnya, menyulam selembar kain kecil bertuliskan aksara Jawa kuno. Tangan kirinya menggenggam liontin tembaga warisan Mbah Kinasih. Ia bisa merasakan energi di sekelilingnya mulai berubah. Ada getar sihir hitam yang samar-samar, mulai menelusup dari kejauhan. Ia tahu, Doyok tidak akan tinggal diam. Dan jika orang seperti dia memanggil bantuan dari luar, maka perang sesungguhnya baru saja dimulai. Laras menatap langit yang mulai menghangat. Ia menghela napas panjang. Dendamnya pada para preman bukan sekadar urusan pala. Dulu, ayahnya, juga seorang sopir bas, mati dipukuli preman hanya karena menolak bayar uang keamanan. Ibunya lumpuh karena syok, dan Laras dititipkan pada Mbah Kinasih di pelosok selatan Jawa, di mana ia dilatih menghadapi dunia dengan cara yang tak biasa, dengan api di dalam tubuh. Satu gelas kopi pecah di warung Makrohimah. Ucok secara tak sengaja menjatuhkannya ketika menerima kabar lewat telepon dari seseorang yang dikirim ke Cilincing. Mang Jago setuju datang, malam ini. Tole menelan ludah, sementara Doyok menggenggam sendok sampai bengkok, wajahnya menyeringai penuh dendam. Bagus, malam ini, kita lihat, api siapa yang lebih panas. Rawa Cilincing malam itu tak seperti biasanya. Bulan tampak separuh, memantulkan cahaya pucat ke permukaan air yang bergelombang pelan. Kabut tipis bergelayut di antara semak belukar dan pohon-pohon kering, menyelimuti gubuk reyot di tengah rawa yang dikenal sebagai tempat tinggal Mang Jago. Rumah panggung tua itu berdiri miring, dikelilingi tengkorak hewan yang tergantung seperti hiasan kematian. Udara di sekitarnya berbau anyir dan dupa gosong. Tole dan Ucok berdiri gelisah di depan tangga kayu yang reot. Mereka telah mengantar Doyok sampai ke sini, tapi keduanya menolak naik. "Gue tunggu di bawah aja, Yok," ujar Tole pelan, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ucok hanya mengangguk cepat, matanya tak berani menatap rumah itu. Doyok mendaki tangga sendirian, setiap anak tangga seperti menggeram di bawah kakinya. Di dalam, Mang Jago duduk bersila di tengah ruangan yang remang. Tubuhnya kurus, kulitnya legam penuh guratan luka lama. Matanya putih seperti susu basi, tapi tatapannya menembus ke dalam jiwa. "Kau datang karena takut, aku bisa mencium bau aibmu dari jauh," ucap Mang Jago sebelum Doyok sempat bicara. Doyok menahan amarahnya, menggertakkan gigi. "Saya cuma minta satu hal, turunkan ajian itu. Saya mau perempuan itu lepas dari ilmunya. Dia bikin malu saya di depan anak buah," ujar Doyok pelan. Mang Jago tertawa pelan,
suara parau seperti tulang digerus pasir. Ajian Rangka Geni bukan ajian sembarangan, anak muda. Itu ilmu warisan leluhur yang hanya turun ke darah bersih. Kau pikir bisa dilawan dengan ilmu hitam biasa? Doyok melemparkan segepok uang dan sebotol minyak menyala ke lantai. Saya gak butuh ceramah. Saya bayar, dan saya mau hasil. Hancurkan dia, apapun caranya. Mang Jago menunduk, meraba uang itu, lalu tertawa lagi. Ia mengangkat botol minyak dan menumpahkannya ke atas api dupa. Seketika, api menari liar dan membentuk siluet wajah perempuan, wajah Laras. Kalau begitu, kau harus bayar dengan lebih dari uang. Dari balik rak bambu tua, Mang Jago mengeluarkan boneka jerami berbentuk manusia. Ia menancapkan 3 paku berkarat ke bagian dada, kaki, dan dahi boneka itu. Malam ini, kutukan lawang seketeng akan dikirim. Jika dia tidak cukup kuat, tubuhnya akan terbakar dari dalam. Doyok menatap boneka itu dengan mata menyala. Dendamnya sudah tak bisa dibendung. Sementara itu, di dalam busnya yang sunyi, Laras menggeliat dalam tidur. Keringat dingin membasahi leher dan punggungnya. Tiba-tiba, dadanya terasa sesak, seperti ditindih batu besar. Matanya terbuka, dan ia terbangun dengan napas memburu. Dari sudut ruang, cahaya merah samar mulai berpendar. Api, bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Ajian Rangka Geni sedang bangkit, bukan karena dipanggil, tapi karena diserang. Malam belum sepenuhnya berlalu, namun tubuh Laras sudah seperti tungku yang menyala. Ia terduduk lemas di dalam kabin bas, tubuhnya gemetar hebat. Keringat membanjiri wajah, sementara matanya merah menyala, menahan rasa perih luar biasa di dada. Nafasnya berat, seolah paru-parunya diikat tali panas yang tak kasat mata. Dari telapak tangannya, uap mulai mengepul tanpa ia kendalikan. Ajian Rangka Geni memberontak. Laras tahu ini bukan nyala biasa. Ini bukan bagian dari kekuatan alami ajian warisan Mbah Kinasih. Ini, serangan dari luar. Ia menggigit bibir, mengingat wejangan almarhumah gurunya, jika nyala itu datang bukan dari kehendakmu, berarti ada tangan kotor yang mencoba menyalakan bara dalam dirimu. Hadapi, jangan lari. Laras meraih liontin tembaga di lehernya dan mengecupnya lirih. Ia duduk bersila, mulai mengatur napas, dan membisikkan mantra pelindung dalam bahasa Jawa kuno. Di sisi lain terminal, langit mendadak gelap padahal belum fajar. Ucok dan Tole yang sedang duduk di warung Makrohimah sontak berdiri. Lihat itu, langit kayak mau runtuh, gumam Ucok, suaranya tercekat. Burung-burung gagak terbang dari arah utara, berputar di atas terminal seperti pertanda buruk. Bahkan Makrohimah menurunkan rol warungnya lebih cepat dari biasa, wajahnya pucat pasi. Ada yang main dukun, dan yang diserangnya bukan orang sembarangan, gumamnya. Di dalam bas, Laras menggigit ujung lidahnya, darah menetes ke tanah, sebuah ritual kecil untuk menyeimbangkan api dalam dirinya. Darah itu terserap lantai bas seperti disedot kekuatan tak kasat mata, dan seketika, kobaran dalam tubuhnya mereda. Tapi efek serangan itu belum selesai. Di belakang bas, plat nomor meleleh, dan ban belakang sebelah kiri terbakar tanpa suara. Api biru, api mistik, menjalar, lalu hilang seperti tak pernah ada. Laras berdiri perlahan, wajahnya tegas, mata bersinar kemerahan. Kalian sudah mulai, iya, gumamnya. Kalau begitu, aku takkan lagi bertahan. Aku lawan. Ia melangkah keluar dari bas, tubuhnya seperti membawa hawa panas yang membakar udara. Beberapa kernet yang masih begadang di sudut terminal bergegas kabur melihat sosoknya yang kini tampak seperti jelmaan Dewi Api. Di sisi lain, Mang Jago tengah bersiap menyelesaikan ritual kedua. Ia menancapkan paku terakhir ke boneka jerami. Tapi saat ujung paku menyentuh titik vital boneka itu, tangan Mang Jago mendadak terbakar hebat. Ia berteriak keras, jatuh ke belakang, dan bara dari tungku meledak ke arah wajahnya. Tidak mungkin, dia menolaknya. Mang Jago berguling, tubuhnya mengeluarkan asap. Ajian lawang seketeng, dipatahkan dari dalam. Doyok yang menyaksikan dari sudut ruangan hanya bisa melongo. Ia tak mengerti apa yang sedang terjadi, tapi satu hal pasti, perempuan itu bukan orang biasa. Jika Mang Jago saja bisa terpental, maka ia sudah menyentuh sesuatu yang terlalu tinggi, terlalu panas, dan terlalu berbahaya untuk dipermainkan. Mentari baru saja menyentuh langit Jakarta ketika Laras berdiri di puncak atap busnya, tubuhnya masih dikelilingi aura merah menyala. Matanya menatap kosong ke arah barisan kios dan warung terminal yang perlahan mulai beraktivitas kembali.
Namun dalam kepalanya, masa lalu berputar seperti kaset rusak yang dipaksa diputar ulang. Aroma solar dan peluh terminal mengembalikan kenangan kelam, malam saat ayahnya, Sukaryo, ditarik paksa dari kabin bas oleh 5 preman bertato naga, dan dipukuli hingga tak bernyawa. Laras kecil menyaksikan semuanya dari balik tumpukan kardus. Ia tak bisa menjerit, tak bisa bergerak. Hanya bisa menatap tubuh ayahnya yang berdarah-darah diseret ke gat, lalu ditinggalkan seperti bangkai. Saat itu pula, ibunya pingsan di depan pasar dan tak pernah pulih lagi. Semua itu terjadi di tempat ini, Terminal Tanjung Priok, tempat yang kini ia injak dengan kaki yang sudah tak bisa dipermainkan. Wajah-wajah itu masih hidup dalam ingatannya, salah satunya, Doyok, bukan sebagai eksekutor, tapi sebagai anak baru, yang menonton pembantaian ayahnya sambil tertawa, ikut melempar batu, ikut meludahi. Waktu telah mengubah wajahnya, tapi tidak bisa menghapus bekas dosa yang tertanam dalam jiwa. Laras sudah tahu sejak awal siapa Doyok. Ia datang bukan karena tak sengaja. Ia datang untuk menagih. Di sisi lain kota, Doyok duduk terpaku di sebuah bangku terminal yang sepi. Wajahnya hancur oleh rasa malu dan takut. Mang Jago masih dirawat di rumah warga, luka bakarnya menghitam. Apa yang sudah gue lakukan, gumamnya, mengingat kembali wajah perempuan yang kini begitu ditakuti. Ia menggigil, bukan hanya karena Laras tak bisa dilawan, tapi karena ia mulai sadar siapa dia sebenarnya. Anak Sukaryo, sopir yang dulu mati karena keegoisan mereka. Kepala Doyok menunduk dalam, ia memejamkan mata dan mencoba menenangkan hatinya. Namun suara tawa dari masa lalu kembali menggema di telinganya, suara dirinya sendiri, saat muda, saat belum tahu arti nyawa. Doyok menutup telinga, berteriak, cukup, berhenti, tapi suara itu terus memukulnya, seperti pukulan karma yang menuntut dibayar lunas. Laras turun dari atap bas, lalu berjalan perlahan menuju tengah terminal. Setiap langkahnya membuat panas menyebar, bukan karena ilmu, tapi karena beban emosi yang ia biarkan naik ke permukaan. Ini bukan lagi tentang siapa yang kuat dan siapa yang kalah. Ini tentang kebenaran yang harus ditegakkan, bahkan jika harus dengan bara. Ia sudah tak bisa mundur. Malam itu, Doyok menghilang dari terminal. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Ucok dan Tole tak bisa menghubunginya, bahkan rumah kontrakannya kosong. Beberapa bilang ia kabur, beberapa bilang ia mencari jalan damai. Tapi Laras tahu, Doyok sedang menghadapi hantu yang ia ciptakan sendiri. Dan di balik langit Jakarta yang mulai kelabu, satu pertanda muncul di belakang bas Laras, kep tangan terbakar muncul di pintu belakang, besar, merah, dan mengepul. Sebuah tantangan, atau sebuah peringatan bahwa pertempuran belum berakhir. Laras berdiri membatu di depan pintu bas yang kini memunculkan kep tangan merah membara. Bukan sekadar simbol, tapi pesan mistis, seseorang telah menembus batas spiritual dan membuka pintu ajian tingkat tinggi. Matanya menyipit, hatinya bergetar. Kep tangan itu bukan dari Mang Jago, ia mengenali pola bakarannya. Ini, lebih tua, lebih kuat. Ia berbalik, melangkah menjauh dari terminal. Sudah waktunya ke tempat yang selama ini ia hindari, makam Mbah Kinasih. Perjalanan ke tanah kubur di ujung tanah merah itu terasa lebih berat dari biasanya. Hujan gerimis turun seolah langit ikut berkabung. Di sana, di bawah pohon randu tua, terbaring batu nisan tak terawat. Laras duduk bersila, meletakkan bunga dan menutup matanya. Bah, mereka sudah bangunkan yang seharusnya tidur. Ajian ini mulai bereaksi sendiri. Aku butuh petunjuk. Ia membisikkan mantra pemanggil arwah pelindung. Kabut tebal turun, dan udara di sekelilingnya menghangat perlahan. Dari balik kabut, muncul siluet perempuan tua berpakaian putih lusuh. Mbah Kinasih, meski telah wafat, hadir dalam bentuk roh penjaga. Suaranya lembut namun dalam. Ajian rangka geni bukan untuk membalas dendam, Le. Itu ajian penjaga, bukan penghukum. Tapi jika kau terus biarkan amarah menguasai, api itu akan membakar jiwamu lebih dulu. Laras menunduk, menahan air mata. Tapi mereka bunuh bapakku, aku gak bisa diam, Mbah. Mbah Kinasih menggeleng, lalu mengulurkan tangan, menunjuk langit. Dendammu sah, tapi jalannya bukan membakar semuanya. Mereka ingin kau kehilangan kendali, agar rangka geni berubah jadi rangka neraka. Kalau itu terjadi, tak ada jalan kembali. Laras terpaku. Ia baru sadar bahwa kekuatan dalam dirinya kini bisa jadi ancaman bagi semua, bukan hanya musuhnya. Sementara itu,
Di rumah kontrakan bobrok di Kampung Bahari, Doyok berlutut di depan altar kecil peninggalan ibunya. Di tangan kanannya, terselip jimat lawas berbalut kain hitam. Matanya sembab, mulutnya komat kamit, memohon perlindungan bukan dari dunia, tapi dari arwah orang-orang yang mungkin datang menagih. Ampuni aku, Bu, aku mau bertaubat, tapi semuanya udah telanjur. Namun di tengah doanya, bayangan Laras muncul di benaknya, bukan sebagai sosok manusia, tapi jelmaan api berwujud perempuan. Seketika, dinding kontrakan bergemetar, lampu padam, dan suara tertawa samar terdengar dari sudut ruangan. Doyok menoleh, tak ada siapa-siapa. Tapi bayangan api itu tetap tinggal dalam benaknya, menghantui, membakar sedikit demi sedikit keberaniannya. Laras membuka mata di makam Mbah Kinasih. Kabut sudah menghilang, tapi di tanah, jejak kaki merah membara tampak jelas, bukan miliknya. Seseorang sudah datang ke sana sebelum dia. Seseorang yang tahu asal-muasal ajian Rangka Geni, dan mungkin ingin membangunkan versi tergelapnya. Jejak di pintu neraka sudah terbuka, bisik Laras pelan. Kini ia tak hanya melawan dendam masa lalu, tapi kekuatan gelap yang bersemayam di luar dirinya. Subuh masih menggantung di langit Jakarta ketika terminal Tanjung Priok kembali dirundung keanehan. Suara azan belum rampung berkumandang, tapi dari ujung selatan terminal terdengar jeritan panjang. Seorang kernet ditemukan menggelepar, kulitnya melepuh seperti disiram logam cair. Di tanah di sekitarnya, tampak jejak-jejak kaki gosong yang meninggalkan bekas membara. Warga sekitar mulai panik, namun tak ada yang berani mendekat. Mereka tahu, ini bukan kerjaan manusia biasa. Ini ulah ajian, tapi bukan ajian Laras. Ini, sesuatu yang jauh lebih kelam. Laras terbangun dari tidurnya dengan tubuh berkeringat. Mimpi tadi masih tertinggal jelas di kepalanya, sebuah suara asing berbisik dalam bahasa yang ia tak mengerti, namun membakar telinganya. Rangka neraka, ia berdiri dengan nafas memburu, membuka pintu bas, dan merasakan hawa panas menguar dari ujung terminal. Bukan dari dirinya, tapi dari orang lain yang membangunkan versi terlarang dari ilmunya. Ia tahu ajian Rangka Geni memiliki sisi gelap yang terkunci. Mbah Kinasih menyebutnya, Rangka Neraka. Bentuk beringas dari kekuatan api yang tercipta dari amarah, dendam, dan darah tak suci. Jika ada orang yang berhasil membukanya, maka bukan hanya terminal, tapi seluruh wilayah sekitarnya bisa jadi lautan api. Dan jejak kaki merah di makam semalam membuktikan, seseorang sudah membangunkannya. Di tempat lain, dalam lorong gelap rumah kosong di Cilincing, seorang lelaki dengan tubuh penuh luka duduk bersila. Di depannya, sebatang lilin hitam menyala, dan di tangannya, segumpal rambut milik Laras yang ia curi dari bangku bas beberapa malam lalu. Lelaki itu bukan orang baru, Bagas, mantan murid Mbah Kinasih yang terusir karena mencoba mencuri ajian Rangka Geni. Dendamnya pada Laras dan guru mereka telah menuntunnya membuka sisi kelam dari ajian itu. Biar kau tahu rasanya kehilangan kendali, seperti aku dulu. Doyok, yang masih bergelut dengan rasa bersalah, perlahan mulai mencium ada yang tidak beres. Ia kembali ke terminal diam-diam, menyamar, menyelidiki. Saat melihat bekas luka bakar di tubuh kernet yang ditemukan pagi itu, bulu kuduknya berdiri. Bukan karena takut pada Laras, tapi pada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bahkan Laras pun belum pernah keluarkan. Ini, bukan dia, ini lain, gumamnya, tubuhnya gemetar. Malam harinya, Laras duduk bersila di tengah terminal, menyalakan dupa khusus dari warisan gurunya. Ia mengundang api untuk berbicara. Dari bara dupa, muncul wajah samar-samar, wajah Bagas, dengan sorot mata yang membara. Kau terlalu lama menahan api itu, Laras. Kini biar aku yang lepaskan semuanya. Biarkan dunia tahu, betapa panasnya neraka yang kita warisi. Laras terdiam, rahangnya mengeras. Ia tahu ini bukan lagi soal membalas dendam. Ini tentang menyelamatkan dunia dari ajian yang salah bangkit. Langit malam mulai memerah, angin membawa hawa panas tak biasa, dan burung-burung malam tak berani terbang. Warga sekitar mulai mengungsi pelan-pelan, sebagian tanpa tahu apa yang sedang terjadi. Tapi Laras tahu, pertempuran besar sudah di depan mata. Rangka Geni harus melawan Rangka Neraka. Tapi apakah ia cukup kuat, untuk menahan murka yang lahir dari sesama pewaris ilmu? Terminal Tanjung Priok berubah menjadi medan api. Suara ledakan kecil dan gemuruh menyambut pagi yang seharusnya tenang. Laras berdiri di tengah lapangan terminal, tubuhnya berbalut aura merah membara,
tatapannya tajam mengarah ke sosok Bagas yang muncul dari bayang-bayang. Api dari ajian mereka berdua menari liar di udara, panas dan menyengat, seolah bisa melelehkan baja. Bagas tertawa sinis, "Laras, kau pikir kau bisa menahan neraka yang aku bangkitkan? Aku akan buat kau menyesal telah menyebut dirimu pewaris ajian Mbah Kinasih." Tangan Bagas membentuk lingkaran api yang membara, menyemburkan kobaran yang langsung menyambar tanah, mengubah aspal terminal menjadi lahar panas. Laras mengangkat tangannya, menghalau dengan api biru yang lebih murni, benturan dua ajian menciptakan gelombang panas yang mengguncang udara. Doyok, yang menyaksikan dari kejauhan, berlari mendekat, tubuhnya gemetar campur takut dan penyesalan. "Laras, ini bukan jalanmu, jangan biarkan api ini membakar semuanya," teriaknya. Tapi suaranya tenggelam dalam deru kobaran api. Laras menoleh sejenak, mata mereka bertemu, ada campuran amarah, luka lama, dan harapan yang tersisa. Doyok sadar, kini ia hanya bisa berharap Laras masih punya kendali atas api itu. Pertarungan makin intens. Laras memanggil seluruh kekuatannya, suara mantra kuno bergema, menciptakan perisai api yang berputar-putar di sekelilingnya. Bagas membalas dengan serangan api hitam pekat, mengisap energi panas di sekeliling dan memaksa Laras mundur. Tapi dalam hati, Laras tahu, ia bukan hanya berjuang untuk dirinya, tapi untuk terminal, untuk semua orang yang pernah terluka oleh api dendam. Detik-detik berlalu bagai menit. Tubuh Laras mulai kelelahan, namun ia menatap ke langit yang semakin gelap dan berkata pelan, "Aku tidak akan biarkan neraka ini menang. Aku bawa api ini untuk melindungi, bukan untuk membakar." Dengan suara tegas, ia memusatkan api biru di tangannya, kemudian melontarkan bola api besar ke arah Bagas. Ledakan menyilaukan memaksa semua orang menutup mata. Saat asap mereda, Bagas jatuh terduduk, tubuhnya terbakar oleh api miliknya sendiri. Ia mengangkat kepala, tatapannya berubah. "Kau memang pewaris sejati, Laras," ucapnya parau. "Tapi ingat, neraka selalu ada, hanya menunggu dipanggil kembali." Dengan itu, Bagas lenyap dalam kepulan asap, meninggalkan luka terbuka di terminal dan hati Laras. Laras terjatuh berlutut, napasnya tersengal. Doyok mendekat, membantu menopang tubuhnya. "Kita belum selesai," kata Laras, menatap mata Doyok dengan tegas. "Ini baru permulaan, neraka yang lain pasti akan datang." Terminal Tanjung Priok, yang tadi penuh api dan abu, kini hening kembali. Tapi bayang-bayang pertarungan dahsyat itu tetap membekas dalam jiwa semua yang menyaksikan. Terminal Tanjung Priok yang tadi penuh kobaran api kini tertutup kabut tebal dan asap hitam. Warga berkerumun, bisik-bisik dan tatapan penuh ketakutan menggantikan hiruk-pikuk biasa. Laras duduk terpaku di bangku busnya, tubuhnya masih lelah, namun matanya tajam mengawasi gerak-gerik sekitar. Pertarungan tadi tak hanya menguras tenaga, tapi meninggalkan luka di jiwa dan pikiran. Ia tahu Bagas bukan satu-satunya ancaman, ada bayang lain yang diam-diam mengintai. Doyok berdiri di sampingnya, wajahnya berubah. Ia tahu perannya kini bukan hanya sebagai preman yang takut, tapi sebagai sekutu tak terduga. "Kau pikir itu semua? Aku dengar kabar ada kelompok baru yang muncul, mereka juga ingin kuasai terminal," katanya pelan. Laras menatap jauh ke arah terminal yang mulai pulih. "Kalau begitu, aku harus siap. Ajian Rangka Geni ini harus kuasai sepenuhnya, atau semua akan hancur." Sementara itu, di balik deretan kontainer tua, seorang pria bertopi hitam mengawasi dari kejauhan. Matanya tajam menelusuri gerak-gerik terminal. Namanya Reza, dikenal sebagai makelar gelap yang berhubungan dengan dunia bawah tanah Jakarta. Ia tersenyum tipis saat melihat asap menghilang. "Ini baru permulaan, Laras. Aku yang akan jadi bayang di balik api itu," pikirnya penuh rencana. Laras merasakan hawa dingin menyusup ke tulangnya meski udara panas masih menyelimuti terminal. Ia teringat pesan Mbah Kinasih tentang ajian yang harus dikendalikan dengan hati, bukan hanya kekuatan. Tapi bagaimana ia bisa menguasainya jika musuh datang dari berbagai arah? Dan bagaimana jika yang ia lawan bukan hanya manusia, tapi bayang-bayang masa lalunya sendiri? Di sisi lain terminal, Doyok berjalan menuju gubuk tua tempat Mang Jago dirawat. Wajahnya penuh tekad, ia ingin menebus kesalahannya. "Aku harus bantu Laras, biar terminal ini gak jadi neraka," gumamnya. Namun saat membuka pintu gubuk, ia mendapati sebuah surat misterius tertempel di dinding, bertuliskan satu kata yang membuat darahnya dingin, "pengkhianatan." Laras menatap langit yang mulai cerah,
namun hatinya tetap berat. Ia tahu perjuangan ini bukan hanya melawan musuh di luar, tapi juga melawan rasa sakit yang selama ini dipendam. Api dalam dirinya harus dijaga, agar tak berubah menjadi neraka yang melahap segalanya. Aku harus kuat, untuk ayah, untuk ibu, dan untuk semua yang percaya padaku, bisiknya penuh semangat. Asap di terminal mulai menghilang, tapi bayang-bayang perang yang lebih besar belum tampak. Laras dan Doyok tahu, malam berikutnya bisa jadi saat semua rahasia terbuka dan pilihan sulit harus diambil. Sementara itu, Reza menyiapkan langkah berikutnya, memastikan api dendam dan ambisi terus menyala tanpa kendali. Laras duduk termenung di dalam busnya yang sudah mulai diperbaiki, pikirannya kacau. Surat bertuliskan, pengkhianatan, yang ditemukan Doyok di gubuk Mang Jago terus menghantui. Siapa yang mengkhianati mereka? Apakah salah satu dari orang-orang terdekat sudah berbalik arah? Keraguan mulai merayapi hatinya seperti racun halus yang sulit dilawan. Doyok datang dengan wajah serius, membawa kabar buruk. Aku dengar dari orang dalam, Reza bukan cuma makelar gelap biasa. Dia punya jaringan yang lebih besar, bahkan sampai aparat yang bisa mengacaukan kita dari dalam. Laras menatap Doyok dengan mata penuh kecemasan. Kalau begitu, kita sedang dikelilingi oleh musuh yang tak terlihat. Aku harus tahu siapa yang bermain di balik layar ini. Di sisi lain terminal, Reza tertawa pelan saat mendengar laporan bawahannya. Biarkan mereka bertengkar di dalam, katanya dingin. Semakin banyak pengkhianatan, semakin mudah aku kuasai terminal ini. Laras harus jatuh oleh tangannya sendiri. Ia menyiapkan rencana licik untuk menjatuhkan Laras dengan memanfaatkan orang-orang terdekatnya, menjadikan kepercayaan sebagai senjata paling ampuh. Laras kembali ke makam Mbah Kinasi untuk mencari petunjuk. Ia memanggil roh sang guru, berharap mendapat jawaban di tengah malam yang sunyi. Namun, yang datang bukan hanya Mbah Kinasi, melainkan sosok samar yang tak dikenalnya. Kau sudah memasuki permainan yang berbahaya, Laras. Ajianmu adalah kunci dan kutukan sekaligus, suara itu bergema. Hati-hati dengan bayang-bayang yang kau percayai. Keesokan harinya, Doyok mendapat kabar dari seorang teman lama bahwa ada seseorang yang diam-diam bersekongkol dengan Reza. Dia bukan orang asing, Laras. Aku takut dia sudah masuk ke lingkaran terdekatmu, kata Doyok dengan nada getir. Laras menunduk, merasa dunia mulai runtuh perlahan-lahan di sekelilingnya. Ketika malam tiba, Laras mengajak Doyok dan beberapa sekutu terpercaya berkumpul. Kita harus bersatu, walaupun bayang-bayang pengkhianatan mengintai. Aku percaya kalian, katanya dengan suara berat tapi penuh keyakinan. Mereka berjanji akan mengungkap siapa pengkhianat dan menghadapi Reza bersama-sama. Tapi di balik pintu yang tertutup rapat, seseorang mengintip dan merekam pertemuan mereka. Rekaman itu segera dikirimkan ke Reza, menambah amarah dan hasratnya untuk menghancurkan Laras. Waktu kalian semakin sempit, Laras. Aku akan ambil semuanya darimu, termasuk jiwa dan ajianmu, gumam Reza penuh kebencian. Terminal Tanjung Priok kembali diselimuti ketegangan yang mencekam. Di antara kobaran api dendam dan bisikan pengkhianatan, Laras sadar bahwa pertarungan bukan hanya soal kekuatan ajian, tapi soal kepercayaan, keberanian, dan pengorbanan. Langkah selanjutnya akan menentukan nasib mereka semua. Malam di terminal Tanjung Priok terasa mencekam. Laras dan kelompoknya berkumpul di sebuah gudang tua, berusaha merancang strategi menghadapi serangan Reza yang semakin agresif. Namun, di antara mereka, ada rasa was-was yang sulit dihilangkan. Doyok menatap satu persatu wajah teman-temannya, mencoba mencari tanda-tanda ketidakjujuran yang selama ini menyelimuti. Tiba-tiba, suara langkah berat menggema di lorong gelap. Seorang pria masuk dengan wajah penuh penyesalan dan ketakutan. Aku tidak tahan melihat apa yang terjadi, katanya terisak. Aku yang mengirim rekaman pertemuan kita ke Reza. Aku ingin berhenti, tapi sudah terlanjur terjerat. Suasana berubah tegang, semua mata tertuju padanya. Topeng pengkhianat akhirnya pecah. Laras menatap pria itu dalam diam. Kenapa kau lakukan ini? Apa yang membuatmu berkhianat? Tanyanya pelan tapi penuh amarah. Pria itu menunduk, suaranya gemetar. Aku takut, Reza punya ancaman untuk keluargaku. Aku tidak punya pilihan. Seketika, kepedihan dan kemarahan bercampur dalam hati Laras. Pengkhianatan itu terasa seperti duri yang menusuk lebih dalam dari api yang pernah ia lawan. Di saat bersamaan, Doyok mendapat kabar bahwa Reza telah mengerahkan pasukan bayaran untuk menyerang terminal malam itu juga. Kita harus bertindak sekarang,
ujar Doyok. Jika tidak, semua akan hancur. Laras mengangguk, menegaskan tekadnya. Kita akan lawan, bukan hanya dengan api, tapi dengan hati yang tak mudah terbakar. Pertempuran pecah di gelap malam. Api berkobar, suara benturan terdengar di mana-mana. Laras dan Reza bertemu kembali di tengah kerusuhan, keduanya membawa luka dan dendam yang dalam. Laras mengerahkan seluruh kekuatannya, api biru membungkus tubuhnya, sementara Reza menatapnya dengan api hitam pekat yang mengancam. Di balik kebisingan, Doyok berlari ke arah pria yang mengkhianati mereka, mencoba melindungi sekaligus mengingatkannya bahwa masih ada kesempatan untuk menebus kesalahan. Namun, pria itu terseret dalam pusaran pertarungan, dan dengan sekuat tenaga memilih berjuang bersama Laras, mengubah pengkhianatan menjadi pengorbanan. Ketika fajar mulai menyingsing, terminal yang penuh asap dan api mulai tenang. Reza terpojok, luka dan kelelahan menghantui langkahnya. Ia menatap Laras dengan mata penuh kebencian dan rasa tak percaya. Kau memang layak menjadi pewaris ajian ini, tapi ini belum berakhir, katanya sebelum menghilang dalam asap, meninggalkan luka dan janji dendam yang belum selesai. Laras menatap langit yang mulai cerah, menyadari bahwa perjuangan mereka belum selesai. Topeng-topeng bisa pecah, tapi api semangat harus tetap menyala. Aku akan jaga terminal ini, dengan nyawaku sekalipun. Kata-kata itu bergema di udara pagi, menjadi janji tak terucap untuk masa depan yang masih penuh tantangan. Setelah pertempuran sengit yang menorehkan luka fisik dan batin, terminal Tanjung Priok masih menyisakan kepedihan yang tak terlihat. Laras duduk termenung di bangku busnya, wajahnya penuh bekas luka, namun yang paling dalam adalah luka di hatinya. Rasa pengkhianatan dan kehilangan teman membuatnya sering terjaga di malam sunyi, bertanya-tanya apakah perjuangannya benar-benar berarti. Doyok berusaha menghibur, kita sudah melawan lebih dari yang kau kira, Laras. Tapi luka hati ini yang paling sulit disembuhkan. Laras mengangguk pelan. Ia tahu, selain musuh luar yang harus dihadapi, musuh dalam diri sendiri kadang lebih ganas. Ajian Rangka Geni memberinya kekuatan, tapi juga beban berat yang harus ia pikul sendirian. Di sebuah sudut terminal, warga mulai pulih dari trauma, namun rasa takut masih membayang. Beberapa pengusaha kecil mulai menarik dagangannya, was-was dengan ancaman yang belum usai. Laras menyadari, kemenangan bukan hanya soal mengalahkan musuh, tapi juga membangun kembali kepercayaan dan harapan yang hancur. Sementara itu, Reza yang terluka parah bersembunyi di tempat gelap, merancang rencana balas dendam yang lebih kejam. Laras mungkin menang hari ini, tapi aku akan bangkit dari abu, dan kali ini aku akan membakar seluruh terminal, bisiknya penuh kebencian. Bayangan gelap masa lalu dan ambisinya semakin menyala, mengancam kedamaian yang rapuh. Laras menerima surat tanpa tanda tangan yang berisi ancaman baru. Kata-kata dingin itu mengiris hatinya, jangan pikir kau sudah bebas, Laras. Api neraka yang sebenarnya baru akan menyala. Ia merasakan tekanan yang semakin berat, tapi juga tekad yang membara untuk melindungi terminal dan orang-orang yang dicintainya. Doyok mengusulkan untuk mencari guru spiritual yang bisa membantu Laras mengendalikan ajian Rangka Geni lebih baik. Kau butuh lebih dari sekadar kekuatan, kau butuh kedamaian di hati, katanya bijak. Laras menyadari ini bukan hanya soal pertempuran fisik, tapi juga pertempuran batin yang harus ia menangkan. Malam itu, Laras berdiri di ujung dermaga, menatap laut yang gelap dan tenang. Api dalam dirinya masih menyala, tapi ia tahu harus belajar melepaskan sebagian dendam agar tak terkubur dalam api yang memusnahkan dirinya sendiri. Aku harus kuat, bukan hanya untuk lawan, tapi untuk diriku sendiri, gumamnya penuh harap. Terminal Tanjung Priok kembali hidup perlahan, dengan luka yang belum sembuh namun semangat yang tetap menyala. Laras dan Doyok tahu, masa depan masih penuh tantangan, dan mereka harus bersiap menghadapi neraka yang mungkin masih menyembul dari balik bayang-bayang. Terminal Tanjung Priok malam itu sunyi, seolah menahan napas menunggu peristiwa besar yang akan datang. Laras berdiri tegap di tengah dermaga, wajahnya disinai cahaya bulan yang redup, sementara api ajian Rangka Geni berkobar pelan di telapak tangannya. Ini bukan hanya pertarungan fisik, tapi juga pertaruhan jiwa yang telah mengoyak kehidupannya selama berbulan-bulan. Doyok datang dengan langkah mantap, membawa kabar bahwa Reza dan pasukannya sudah mengepung terminal dari segala arah. Ini kesempatan terakhir kita, Laras. Kalau kita kalah, semua akan hilang, katanya dengan suara berat. Laras mengangguk, menatap teman-temannya yang siap berjuang sampai titik darah penghabisan.
Semangat itu menguatkan hati yang mulai lelah. Reza muncul dari kegelapan, tubuhnya penuh luka namun matanya tetap menyala dengan api dendam. Kali ini, aku akan membakar bukan hanya terminal, tapi juga nama dan kekuatanmu, Laras. Teriaknya penuh amarah. Pertarungan mereka pun meletus dengan dahsyat, api biru dan hitam saling beradu, menciptakan kilatan cahaya yang menembus gelap malam. Suasana terminal berubah menjadi medan pertempuran yang penuh ledakan dan debu. Laras mengerahkan seluruh kemampuan ajian rangka geninya, mengendalikan api dalam dirinya dengan ketenangan dan kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sementara Reza, dengan segala liciknya, melancarkan serangan bertubi-tubi, berusaha menjatuhkan Laras dari dalam. Di tengah pertarungan, Doyok dan teman-teman lainnya berjuang melawan pasukan Reza, menjaga agar terminal tetap dalam kendali mereka. Namun, musuh yang terus berdatangan membuat mereka kewalahan. Rasa kelelahan mulai menyerang, tapi semangat tak boleh padam. Mereka bertarung bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk masa depan terminal dan semua yang mereka cintai. Laras menyadari, kekuatan bukan hanya berasal dari ajian, tapi juga dari hati yang tak mudah menyerah. Dengan satu teriakan penuh tekad, ia melepaskan ledakan api terbesar yang pernah ia ciptakan, membakar musuh dan kegelapan yang mengancam. Reza terpental, terluka parah, dan akhirnya terjatuh di tengah reruntuhan. Saat fajar mulai menyingsing, terminal yang terbakar mulai tenang. Laras berdiri di tengah reruntuhan, wajahnya penuh luka, tapi matanya bersinar dengan kemenangan dan harapan baru. Ini bukan akhir, tapi awal dari perlindungan yang sesungguhnya, bisiknya pada diri sendiri, menatap langit yang mulai cerah. Terminal Tanjung Priok pun kembali hidup, bukan hanya sebagai pusat aktivitas tapi sebagai simbol keberanian dan pengorbanan. Laras dan teman-temannya tahu bahwa meski api bisa padam, semangat mereka akan terus menyala selamanya, menjaga kedamaian dan keadilan di bawah bayang-bayang ajian rangka geni.